Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui perjanjian internasional. Ada 5 tema yang akan kita bahas, antara lain yang pertama adalah pengertian perjanjian internasional, yang kedua adalah bentuk perjanjian internasional, yang ketiga adalah tahapan perjanjian internasional, yang keempat adalah manfaat perjanjian internasional, dan yang kelima adalah peran Indonesia dalam perjanjian internasional. Mari kita bahas tema yang pertama, pengertian perjanjian internasional. Secara umum, perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban atau obligations yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Pengertian perjanjian internasional menurut ahli, pertama, menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Sedangkan menurut Schwarzenberger menyatakan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Sedangkan menurut Michel Welly menyatakan perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk perjanjian internasional? Ada 15 bentuk perjanjian internasional. Yang pertama adalah traktat. Traktat adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini juga khusus mencakup tentang bidang ekonomi ataupun politik. Yang kedua adalah konvensi. Konvensi merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijakan tingkat tinggi atau high policy. Namun, dalam persetujuan konvensi ini harus dilegislasi oleh beberapa wakil yang berkuasa penuh. Yang ketiga adalah protokol. Protokol juga merupakan persetujuan tidak formal dan biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat untuk mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran beberapa klausal tertentu. Dalam protokol ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Protocol of Signature. Yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan merupakan perjanjian memiliki sifat teknis dan administrasi. Namun, persetujuan ini tidak begitu diartikan karena sifatnya tidak resmi, seperti traktat dan konvensi. Yang kelima adalah perikatan. Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang bersifat sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi. Yang keenam, proses verbal. Proses verbal adalah catatan-catatan. Yang ketujuh adalah piagam. Piagam membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional, baik dalam pekerjaan ataupun kesatuan tertentu. Yang kedelapan adalah deklarasi, yaitu perjanjian berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Deklarasi dijadikan sebuah traktat
dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat. Deklarasi juga dijadikan sebagai persetujuan tidak resmi dalam traktat atau konvensi. Yang kesembilan adalah modus vivendi. Modus merupakan dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara hingga berhasil mewujudkan perjumpaan yang lebih bersifat permanen, terinci, dan sistematis. Pertukaran nota. Proses ini merupakan metode yang tidak resmi namun banyak dilakukan di akhir-akhir ini. Biasanya pertukaran nota ini digunakan oleh wakil militer dan negara dan dapat bersifat multilateral. Akibat yang ditimbulkan dari pertukaran nota ini adalah kewajiban yang menyangkut pihak terkait. 11 adalah ketentuan penutup. Ringkasan hasil konvensi yang di dalamnya menyebutkan negara peserta, nama utusan, serta beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi, serta tidak memerlukan ratifikasi. Yang ke-12 adalah ketentuan umum. Traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Yang ke-13 adalah charter. Charter adalah istilah yang digunakan perjanjian internasional yang bersifat untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif. Contohnya adalah Atlantic Charter Pakta yang menunjukkan suatu persetujuan dari khusus. Yang ke-14 adalah Pakta, adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi seperti Pakta Warsawa. Yang ke-15 adalah Covenant, mengandung arti yang sama dengan piagam. Dengan begitu, bentuk istilah ini digunakan sebuah konstitusi organisasi internasional. Namun ada beberapa perjanjian yang bukan konstitusi pada organisasi internasional juga menggunakan istilah covenant, seperti Kovenant Internasional pada hak-hak sipil dan politik yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1966. Tahapan perjanjian internasional. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan perjanjian internasional. Yang pertama adalah perundingan atau negotiation. Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional yang sebelumnya diadakan perjanjian kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau penjajakan atau pembicaraan atau pendahuluan. Yang kedua adalah penandatanganan atau signature. Dalam tahap kedua, pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Sebelum tahapan ini dilakukan oleh para perdana menteri atau Menlu atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut. Yang ketiga adalah pengesahan atau ratification. Tahapan yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan atau ratifikasi, yang tahap penandatangan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Manfaat perjanjian internasional yang pertama adalah sarana transaksi dan komunikasi antar negara. Perjanjian internasional lebih memudahkan untuk melakukan komunikasi dan menyamakan frekuensi atau tujuan bersama. Transaksi tanpa perjanjian internasional tidak akan memiliki kepastian hukum. Perjanjian internasional digunakan sebagai sarana komunikasi pelaku politik negara yang satu dengan negara yang lain.
Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional agar hubungan mereka dapat tetap terjaga dengan baik. Yang kedua adalah sebagai sumber hukum internasional. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum tertentu untuk dijalankan oleh negara-negara pihak di dalamnya. Ketentuan hukum yang muncul sudah diakui secara tegas oleh negara-negara tersebut, sehingga ketika terdapat negara yang tidak melaksanakan isi perjanjian, maka dianggap melanggar dan bahkan bisa membuat perjanjian tersebut batal. Yang ketiga adalah sarana pengembangan kerjasama internasional secara damai. Perjanjian internasional digunakan untuk memperkuat kerjasama dan menghindari kecurangan dari negara lain. Perjanjian internasional dilaksanakan atas perundingan oleh negara pihak sehingga diharapkan tidak merugikan salah satu anggota perjanjian tersebut. Melalui adanya perjanjian internasional, juga tidak adanya perselisihan yang diakibatkan oleh makarnya negara terhadap isi perjanjian. Yang keempat adalah media penyelesaian sengketa. Penyelesaian secara damai dilakukan melalui perjanjian internasional antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut bisa berupa hasil negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan kesepakatan lain yang menjadi penyelesaian sengketa. Perjanjian dilakukan melalui tahap-tahap yang panjang hingga melalui pihak netral. Ketika perjanjian disetujui oleh pihak yang bersengketa, maka mereka tidak boleh melanggar isi perjanjian. Yang kelima adalah sarana koalisi keamanan dan perdamaian dunia. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan digunakan untuk membangun kapasitas dan memperkuat industri keamanan. Sementara itu, perjanjian internasional bertujuan untuk memadai upaya kerjasama dalam menghadapi tantangan dan ancaman global. Termasuk di dalamnya adalah menjaga perdamaian dunia dari adanya perang. Peran Indonesia dalam perjanjian internasional. Contoh perjanjian internasional yang pernah diikuti Indonesia dalam hal perdamaian dunia. Yang pertama adalah perjanjian konferensi Meja Bundar. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik secara jalur perang ataupun diplomasi. Diplomasi perdamaian Indonesia-Belanda yang pernah disepakati antara lain adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Royan, dan Perjanjian Damai yang akhirnya tercetus yaitu Konferensi Meja Bundar. Isi dari Konferensi Meja Bundar ini menyatakan antara lain pengakuan kedaulatan Indonesia dan Belanda, penarikan mundur tentara Belanda dari Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia menjadi inisiator perjanjian damai Filipina dan MNLF. Indonesia turut memediasi pembicaraan damai pada tahun 1992 antara pemerintah Filipina dan MNLF. 4 tahun berselang atau 1996 tercetus perjanjian perdamaian di Jakarta yang ditandatangani oleh pemerintah Filipina dan MNLF. Dalam perjanjian tersebut disepakati untuk membuat kawasan otonom Muslim di Mindanao, di mana penduduk yang dominan Muslim dapat menikmati pemerintahan sendiri. Yang ketiga adalah Konferensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
atau CRD, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusun sebuah rancangan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Pada tanggal 21 Desember 1965, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau Convention on the Elimination of All Form and Racial Discrimination. Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 25 Mei 1999. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.